Halo, jumpa lagi di video Belajar Bisnis bersama Ronald Hutagalung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas contoh bagaimana mengaplikasikan bisnis model kanvas pada bisnis jasa. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah beri contoh penggunaan bisnis model kanvas pada bisnis produk. Waktu itu adalah kaos. Nah, maka pada video kali ini kita akan gunakan contoh misalnya kita mau bisnis jasa. Jasa apa ya yang menarik ya untuk kita gunakan model ini. Sebenarnya pada prinsipnya setiap bisnis itu bisa menerapkan model ini itu. Hanya saja nanti tinggal kemudian bagaimana kita mengaplikasikan itu yang paling utama. Nah, mungkin kita akan coba terapkan pada bisnis jasa yang kekinian yaitu bisnis jasa yang berkaitan dengan teknologi. Atau mungkin lebih tepatnya kita akan gunakan contoh ya, bagaimana penerapan bisnis model kanvas ini pada perusahaan Gojek. Oke. Kita semua tahu Gojek itu. Jadi satu aplikasi yang dibuat yang kemudian menghubungkan antara para pengemudi, para driver, dan penumpang, passenger. Nah, kemudian berkembang juga dengan berbagai macam produk layanan lainnya. Tapi pada prinsipnya, bisnis model kanvas untuk Gojek itu pasti dimulai dari siapa dulu konsumennya, menentukan dulu siapa konsumennya, siapa yang menjadi targetnya. Jadi pada model ini, yang jadi market, yang jadi konsumennya adalah tentu saja para penumpang. Atau orang-orang yang ingin kemana-mana dan membutuhkan sarana transportasi. Ya. Ini adalah hal yang banyak kita temui dan pasti akan selalu ada. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia itu makhluk yang mobile, pasti butuh kemana-mana, pasti butuh untuk berpindah tempat, baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan bersama, mereka akan senantiasa butuh mobile. Sehingga bagaimana bisa menjadi solusi dari permasalahan minimnya alat transportasi itu akan menjadi peluang bisnis besar selain yang namanya bisnis di bidang kesehatan, kemudian di bidang bahan pokok. Nah, jadi yang jadi konsumen utama adalah orang-orang yang butuh tumpangan. Inilah yang kemudian menjadi konsumen utama dari Gojek. Dan ternyata tidak hanya itu, yang menjadi konsumen dari perusahaan Gojek itu sendiri adalah para driver ya. Mereka-mereka yang punya kendaraan, punya motor, punya mobil, yang kemudian ingin bagaimana bisa mendapatkan konsumen, mendapatkan penumpang dengan lebih baik. Nah, di sini kita lihat bagaimana Gojek membangun presuposisi nilainya itu. Ya, value proposisi. Ya. Apa masalah yang kemudian dihadapi oleh orang-orang yang kemudian membutuhkan solusi dari Gojek? Nah, kalau penumpang biasanya apa? Permasalahan mereka ketika misalnya menunggu angkot ataupun taksi adalah berkaitan dengan waktu tunggu yang cukup lama. Misalnya kalau kita mengandalkan angkot atau bis, ya kita harus datang ke halte dan kemudian menunggu kapan bis ataupun angkot itu datang. Barulah kemudian kita bisa memanfaatkan jasa mereka. Nah, sehingga dengan bisa memberikan solusi di mana orang bisa mendapatkan tumpangan tanpa harus menunggu, itu adalah sebuah nilai tawar yang baik buat mereka yang mau menumpang. Nah, jadi value proposition-nya apa? Misalnya, tidak perlu menunggu lama kalau mau naik. Kemudian, yang biasanya bikin orang frustasi kalau kemudian pengen
mengendarai ataupun menumpang ya angkutan umum adalah misalnya kita tidak tahu kira-kira untuk sampai di tempat tujuan itu berapa duit. Kalau kita misalnya pakai taksi, biasanya ya kita naik taksi, kemudian argonya jalan, tanpa ada estimasi sampai di sana itu berapa duit yang kita butuhkan. Nah, sehingga Gojek memberikan penawaran, nilai tawar dari jasa yang mereka berikan adalah kalau menggunakan jasa Gojek, maka orang sebelum naik itu sudah tahu berapa yang dia harus bayar, sehingga dia bisa memutuskan dengan mudah, oke, saya jadi naik Gojek ini atau tidak. Kenapa? Karena dia sudah lihat berapa nominal yang harus dia keluarkan ketika dia mau gunakan jasa ini. Ya, jadi oke, harganya jelas di awal. Nah, apalagi yang biasanya menjadi keluhan, hal yang bikin orang frustasi ketika naik kendaraan umum. Misalnya kendaraannya itu-itu saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita naik angkot ya angkotnya begitu saja, itu busnya begitu saja. Tapi kalau misalnya kita naik Gojek atau Gokar, nah kita bisa nih misalnya mungkin dapat kesempatan naik dengan berbagai macam jenis kendaraan yang berbeda-beda, motor yang berbeda-beda, mobil yang berbeda-beda, sehingga ada variasi di situ. Nah, seperti ya. Jadi ada variasi kendaraan. Nah, kemudian apa lagi yang bikin orang frustasi kalau misalnya naik kendaraan umum? Rute yang sudah diatur itu seringkali menjadi penghambat karena akhirnya membuat waktu tempuh itu menjadi lama. Tapi kalau misalnya pakai Gojek atau Gokar, sistemnya bisa menghemat waktu karena mereka bisa carikan alternatif jalan yang memudahkan penumpang untuk bisa sampai di tujuan. Nah, semua value proposition inilah yang kemudian akhirnya menjadi daya tawar, nilai tawar dari Gojek kepada konsumen dan membuat mereka akhirnya, wah betul nih, apa yang kita butuhkan ada di Gojek. So, Gojek adalah pilihan bagi kita untuk ketika kita mau kemana-mana. Nah, bagaimana dengan driver? Kalau driver, biasanya kalau misalnya di angkot ya, dia terkendala dengan aturan-aturan di perusahaan, jam masuk, jam keluar. Belum lagi misalnya berkaitan dengan pembagian hasil, kemudian berbagai macam halnya itu. Nah, jadi dengan tawaran-tawaran yang diberikan Gojek kepada konsumen, ini dikomunikasikan itu, ya. Dikomunikasikan dengan apa? Melalui apa? Website, aplikasi. Nah, seperti itu ya. Jadi ada website, ada aplikasi, ataupun sosmed, sehingga orang tahu, atau orang bisa gunakan website, aplikasi, atau sosmed untuk bisa menggunakan layanan dari Gojek. Dan untuk bagaimana bisa menjaga hubungan dengan konsumen, apa yang Gojek lakukan? Yang Gojek lakukan ya biasanya mereka mungkin ada program buat konsumen itu. Misalnya ada diskon, ada potongan harga, dan sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi satu ekosistem bisnis yang kebutuhan dari konsumen itu terpenuhi, kemudian kehadiran bisnis yang Gojek sediakan pun menjadi solusi. Sehingga ini yang akhirnya menjadi sumber pendapatan. Nah, pada area pendapatan, apa yang dirancang Gojek? Gojek merancang bahwa, oh ternyata orang tidak harus hanya saja mengandalkan Gojek untuk dalam hal sifatnya apa ya? Perpindahan tempat gitu. Akan tetapi Gojek juga bisa digunakan untuk apa? Misalnya untuk pesan, order ya, order makanan, GoFood, kemudian akhirnya ada berbagai macam turunan-turunan bisnis dari Gojek yang kemudian muncul. Selain itu, untuk memudahkan transaksi yang dilakukan Gojek adalah Gojek menyediakan proses pembayaran, misalnya tidak hanya cash, tapi misalnya mungkin menggunakan aplikasi keuangan ya, menggunakan OVO ataupun misalnya dompetku dan sebagainya. Nah, itu dalam hal bagaimana
arus pendapatan yang bisa didapatkan oleh Gojek sendiri. Kemudian key activity-nya apa? Key activity-nya atau aktivitas kunci ya tentunya adalah bagaimana Gojek ini tahu yang menjadi resource utamanya, sumber daya utamanya dia itu adalah driver, maka dia rekrutmen yang kemudian menjadi aktivitas kuncinya, rekrutmen driver. Kemudian pengembangan aplikasi. Nah, ini yang menjadi aktivitas kunci mereka. Kemudian mitranya siapa? Nah, mitra mereka ya adalah pertama ya itu driver itu sendiri itu. Kemudian kalau misalnya di GoFood berarti apa? Mereka yang punya bisnis kuliner atau UMKM ya, dan pengeluaran tentunya ada ya berkaitan dengan fixed cost, variable cost dan sebagainya. Nah, itu contoh dari bagaimana sebuah bisnis jasa pun dia bisa menerapkan bisnis model Canvas dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam bisnis lainnya. Nah, oke, seperti itu. Kita akan bahas materi lain di dalam bagaimana mengembangkan bisnis pada video selanjutnya. Sampai jumpa.